Kalau seandainya ada yang naik, apalagi cukai kan efeknya macam-macam nih Bu, termasuk salah satunya ke harga, kemudian nanti ke tenaga kerja, inflasi, dan lain sebagainya. Nah ini seperti apa nih gambarannya untuk cukai minuman berpemanis nih Bu Telisa? Iya betul. Jadi, dinyatakan sebenarnya oleh pemerintah, ini sebetulnya sudah bertahun-tahun yang lalu ya, dan sudah dilakukan kajiannya. Benar bahwa penerapan cukai pasti langsung akan mempengaruhi harga, karena dari produsen itu biasanya di-pass-through ke konsumen ya, kenaikan beban itu. Kemudian yang kedua, pasti tadi mempengaruhi inflasi dan juga daya beli masyarakat. Nah, tetapi seperti kita ketahui, ini hitung-hitungan bukan hanya ekonomi, tapi juga kesehatan. Karena kita tahu bahwa cukai ini kan ditujukan untuk supaya kita hidup lebih sehat. Makanya sekarang ini benar-benar digaungkan karena ada PP Kesehatan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Kesehatan. Sebetulnya ininya bagus ya, pastinya. Tujuannya semua pihak mengakui ini bagus. Cuma ada tapinya. Syarat dan ketentuan yang berlaku nanti seperti apa? Itu nanti yang kita bisa diskusikan karena misalkan secara makro ini bersamaan dengan PPN yang mau naik dari 11 ke 12%. Nah, Oke. apakah masyarakat dengan berbagai macam tambahan, nanti subsidi BBM dikurangi, subsidi LPG dikurangi ya, tambahan-tambahan beban seperti yang sering kita bahas terkait kelas menengah, sejauh mana kelas menengah bisa menahan ini. Walaupun sebenarnya ceteris paribus, kalau kita hanya bicara cukai minuman berpemanis, itu tentunya berdampak positif kepada kesehatan. Dan kesehatan itu nanti akan mengurangi biaya BPJS, biaya Mhm, klaim mhm, kesehatan, dan lain mhm. sebagainya. Masyarakat kalau lebih sehat, lebih produktif. Tapi itu in the long run ya. Tapi yang jangka pendeknya, memang akan ada kenaikan biaya produksi dan juga nanti mempengaruhi produsen. Di sini kan ada perwakilan pengusaha. Pasti Mhm, di sisi mhm. pengusaha ada berbagai concern juga. Cuma sebenarnya dari sisi persiapan, antisipasi, itu sebetulnya nanti bisa, sehingga tadi makanya kenapa pemerintah menyampaikan konservatif seperti itu. Karena sudah menghitung, benar ada dampaknya, cuma mereka akan meminimalisir dampak kepada makroekonomi dan kepada kesejahteraan masyarakat seperti itu. Cuman timingnya, apakah Mhm. bersamaan dengan PPN yang naik ini? Nah, itu yang harus dipertimbangkan sih. Itu yang nanti akan memberatkan. Sehingga perlu apa ya, mana duluan nih, cukai berpemanis dulu atau PPN dulu Iya, gitu. iya, Itu iya, juga iya. harus jadi pertimbangan dari pemerintah ke depan. Side effect-nya akhirnya ke daya beli juga masuknya berarti ya Bu, walaupun memang tujuannya seperti kita pernah bahas mungkin di rokok, kenaikan cukai sebenarnya untuk mengontrol juga begitu kan ya gaya hidup masyarakat begitu ya untuk sedikit mengurangi rokok. Tapi kan ternyata sebagian besar juga malah meng-adjust dan masih bisa daya belinya sampai gitu ya untuk ke rokok. Nah sekarang ada Betul. PPN juga, PPN 12% ini sebagai PR. Kita coba tanya langsung ke Mas Danang, mungkin ada gambaran nggak nih yang teman-teman para pelaku usaha bisa lakukan atau adjustment concerns tersendiri, karena mungkin kalau dilihat dari produk-produk yang berpemanis kan juga lumayan banyak ya yang juga berseliweran gitu di market kita di pasar Indonesia nih, Mas Danang. Ya, ya memang terkait dengan makanan minuman berpemanis ya. Ini memang memang kalau kita lihat dari visi pemerintah sih benar-benar saja ya bicara tentang mengelola atau mempengaruhi perilaku mereka sehingga konsumsi akan gula itu bisa makin menurun sehingga kesehatan bisa lebih terjaga. Di sisi lain juga kita harus melihat di angka-angka makro kita, importasi gula rafinasi Indonesia ini juga semakin tahun semakin menaik ya, hampir Mhm. 5,8 juta ton per tahun. Artinya konsumsi gula rafinasi di industri manufaktur makanan dan minuman kan juga menaik tuh. Apakah itu berdampak langsung pada kesehatan masyarakat? Nah ini yang harus kita pertanyakan. Apakah Mhm. benar data-data yang disampaikan oleh kementerian bahwa penyakit diabetes atau gula darah yang tinggi itu benar-benar disebabkan oleh minuman berpemanis gitu kan, ini harus menjadi telaahan yang lebih dahulu disampaikan Mhm. kepada publik karena ada indikasi juga justru penyakit diabetes itu muncul dari konsumsi beras putih yang berlebihan gitu, makanan Mhm. beras kita kalau kita makan terlalu banyak, konsumsi beras makin banyak itu kita juga cenderung akan mengalami gejala diabetes karena ini sudah tidak terhindarkan ya. Nah, makanya Mhm. ini perlu disosialisasikan dengan baik. Pertama terkait apakah isu kesehatan itu benar begitu adanya atau tidak. Mhm. Pemerintah kan mesti terbuka dan transparan dong. Pemerintah ini sering membuat kebijakan-kebijakan yang reasoningnya itu tidak terlalu jelas disampaikan kepada publik sehingga publik atau dunia usaha itu meresponnya sering cenderung negatif ya. Mhm. Yang kedua ini masalah-masalah timing nih. Saya sepakat sama Bu Telisa tadi menyampaikan
timing tahun depan, meskipun sudah dirancang jauh-jauh hari sebelumnya ya, tentang pengenaan cukai berpemanis ini udah 2 tahun yang lalu Ya. disampaikan, itu apakah timingnya tepat nih kalau dilakukan di 2025, mengingat juga bahwa kita akan mengalami kenaikan secara gradual terkait dengan biaya energi. Terus kemudian PPN juga naik 12% pada tahun depan. Oke. Nah, keseluruhan konsep kenaikan biaya ini pasti akan mempengaruhi industri kita. Jadi bukan semata-mata hanya masalah-masalah yang terkait dengan kesehatan. Betul, kita harus berpikir juga dulu cukai tentang tembakau, produk-produk hasil olahan tembakau itu juga setiap tahun menaik dan naiknya gila-gilaan itu. Tapi kita belum pernah melihat evaluasi yang cukup komprehensif, apakah dengan kenaikan itu sesuai dengan misi dari sebuah pengenaan cukai itu mengurangi perilaku para perokok atau tidak. Karena justru produsen rokok mengalihkan pada rokok-rokok yang lebih murah. Iya. Kemudian ada diversifikasi soal rokok. Baik. Dulu rokok konvensional, sekarang menjadi rokok elektrik gitu kan. Ini harus benar-benar diperhatikan gitu.